Kita setting per minggu, satu minggu tuh kurang lebih 5 sampai 6 kintal Sampai 6 kintal. per minggu. Nah, kadang-kadang bagi para peternak manggot, terutama pemula ya, setelah produksi manggot banyak, bingung jualnya, Kang. Nah, di sini di Inkubipam ini apa udah ada yang menampung hasil produksinya, Kang? Sebenarnya kan untuk maggot sendiri itu adalah pakan ternak untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel Ujang Koek. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya tidak membahas tentang bebek dulu, tapi saya ada di mana nih, Kang? Inkubipam. Di daerah Sukabumi, Inkubifam ya. Jadi di sini itu memproduksi manggot. Inkubifam ini sudah berdiri sejak tahun 2016 sampai saat ini dan tetap masih eksis ya. Dengan marketing yang mungkin marketing yang hebat ya. Jadi masih tetap eksis dan dalam satu minggu di Inkubifam ini bisa memproduksi manggot press sekitar 5 sampai 6 kintal. Tentu saja sudah ada yang menampung dari hasil produksinya. Oke, sekarang kita bincang-bincang dulu sama Kang Bahri ya. Kalau nggak salah ya, Kang Bahri di Inkubipam ini yang dia mengurusi manggot sehari-harinya ya. Jadi ada berdua sama si A yang satu lagi tuh entah siapa namanya ya. Dan di depan saya ini ada Kang Solihin Bahri. Dia yang mengurusi ternak ini ya, ternak manggot ini ya. Sebenarnya udah berapa lama Kang ternak manggot ini? 2016 kita melakukan riset. 2016 berarti sekarang 2022, kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun ya. Jadi riset itu butuh berapa lama Kang? Dari 2016 sampai dengan sekarang kita terus-menerus melakukan perbaikan. perbaikan. Tapi ini kan saya lihat udah banyak nih produksinya. Ini udah menghasilkan produksi berapa kintal Kang? Kita setting per minggu, satu minggu tuh kurang lebih 5 sampai 6 kintal Sampai 6 kintal per minggu. Nah, kadang-kadang bagi para peternak manggot, terutama pemula ya, setelah produksi manggot banyak, bingung jualnya Kang. Nah, di sini di Inkubipam ini apa udah ada yang menampung hasil produksinya Kang? Sebenarnya kan untuk maggot sendiri itu adalah pakan ternak untuk solusi para peternak yang mungkin hari ini kita sudah tahu pakannya pakan pabrikan itu mahal, kosnya lebih besar. Dengannya adanya maggot kita sendiri bisa mengurangi kos pakannya. Untuk di sini kita yang pertama kita melakukan pembinaan kepada para peternak baik ikan lele, unggas dan yang lainnya, dan kita pun mempunyai ternak bebek, koi dan yang lainnya. Jadi lebih saya sarankan sih kalau untuk budidaya maggot lebih fokus kepada ternak, jangan ke penjualan maggotnya dulu. Nanti kalau kita sudah ternak kita sudah tercukupi, baru kita bisa jual. Sila kasarnya kalau mengibaratkan kita hanya berbicara bahwasanya maggot itu baik, bagus dan yang lainnya, tapi kita tidak mempunyai ternak, para peternak itu nggak akan percaya karena mereka lebih percaya kepada pakan pabrikan. Betul. Sebenarnya seperti itu. Jadi kebanyakan sih orang-orang yang budidaya maggot itu salah konsepnya. Jadi mereka lebih fokus kepada ngejual si maggot. Sedangkan untuk masyarakat belum tahu maggot itu baik atau bagus untuk ternak. Jadi intinya dalam beternak manggot harus punya konsep yang matang. Mau dibawa kemana ini hasil produksi manggot kita. Jangan beranggapan ternak manggot gampang nanti jual bla bla. Ternyata karena seperti yang dikatakan Kang Bahri tadi, para peternak itu belum percaya sepenuhnya bahwa manggot itu bagus. Jadi harus dipraktikkan dulu dengan kita sebagai peternak manggot dan juga sebagai peternak unggas atau peternak ikan. Nah, baru bisa mereka percaya. Nah, seperti itu ya. Seperti di video saya sebelumnya kan ada beberapa video tentang manggot. Kita harus konsepnya, arahnya harus jelas. Nah,
Nah, sekarang untuk pakan di sini di Inkubipam ini di sini menggunakan limbah resto. Memang sih kalau saya lihat di postingan-postingan di grup FB, pakan manggot itu mau sayur kek mau apa kek yang penting sampah organik bisa diaplikasikan. Cuman semua sampah mau sayur dari pasar, buah atau limbah resto ada plus minusnya. Nah, di Inkubipam ini Kang Bahri menggunakan pakan limbah resto. Jadi anggapan Kang Bahri selama ternak manggot 6 tahun ini jadi lebih bagus pakai limbah resto karena di limbah resto itu sudah komplit, ada limbah nasi, ada limbah buah, limbah ikan, jadi pokoknya paling paling mantap lah, paling Ada bagus kepuasan katanya. tersendiri Kalau ya. sayur yang lainnya limbah buah doang, limbah dan sebagainya yang organik, yang penting organik bagus. Cuman yaitu seperti saya tadi ada plus minusnya. Jadi terserah kita ya, terserah para peternak manggot mau menggunakan limbah apa untuk pakan manggot kita. Nah, rupanya cukup sekian dulu video dari saya tentang budidaya manggot. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.